Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak?
rohmu, buat bibir mulutnya. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya semangat. Ya, puji Tuhan ya. Sampai hari ini Tuhan berkati dan Tuhan terus lindungi kita, itu luar biasa ya. Ada banyak orang yang hari ini sehat, mereka bilang karena saya minum vitamin ya. Kasih kerasa gini-gini. Ada yang bilang karena saya suka jalan pagi gitu. Ya, itu macam-macam. Tanpa disadari sebenarnya semuanya itu hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kita ada, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan ya. Jangan seorang pun membanggakan diri kalau ada itu seorang waktu berapa tahun yang lalu saya di rumah sakit, saya bilang satu kamar kami berdua, lalu saya bilang tolong pintunya. Terima kasih Pak Ezekiel. Lalu saya bilang sama om itu, om sakit apa? Nggak tahu, ini ada benjolan di telinga saya. Saya bilang, om kenapa kok bisa ada benjolan? Katanya dokter kebanyakan vitamin. Lalu saya bilang, kok bisa? Iya, saya ini anaknya 3. Satu di Amerika, satu Australia, satu di Jakarta. Setiap bulan karena anak-anak saya sayang sama saya, mereka setiap bulan kasih saya vitamin. Jadi Amerika, Australia, Jakarta kasih vitamin. Masalahnya vitamin ini katanya harus diminum. Jadi dia setiap hari minum 3 vitamin. Kebanyakan vitamin, entah bagaimana ceritanya, saya bukan dokter, tapi akhirnya membuat ada daging yang tumbuh di telinganya gitu. Jadi kebanyakan protein atau apa saya nggak tahu, itu istilah kedokteran ya. Kalau saya tahu saya jadi dokter sudah ya. Nah, jadi semuanya ya repot, nggak pernah olahraga sakit. Kebanyakan olahraga sakit. Seorang pria dia bilang sama saya, Pak, jual lemu-lemu katanya. Olahraga fitness pakai saya katanya gitu. Saya kan nggak mungkin bilang kurang ajar, saya kan nggak bilang gitu ya. Ya saya diam-diam aja, oh iya, saya bilang, iya, kayak saya lupa, memang dempal badannya Bapak Saudara. Terus habis itu saya coba bilang iya, tapi itu saya ngomong sama Bu Gembala, aku kira masa banyak orang yang ngerti maksudnya baik, tapi masa omong cok lemu-lemu kayak gitu. Ya, terus saya sudah lupa itu, dan ini orang lama nggak kelihatan. Terus habis itu, jadi yang akhirnya saya bilang, loh kok nggak pernah kelihatan? Iya Pak, itu kena kanker di ususnya katanya. Terus saya bilang, loh kan olahraga, fitness, katanya aku jangan lemu-lemu. Gitu. Ya bukan berarti, berarti habis ini nggak usah olahraga, Pak Gembala nggak olahraga nggak sakit ya, kalau sehat. Bukan, saya cuma mau bilang sehat itu Tuhan yang kasih. Ya, jadi jangan seorang pun bermegah atas apa yang dilakukan. Jadi nggak perlu olahraga Pak, harus olahraga. Saya ini suka lari, setiap pagi saya lari. Tapi setelah itu saya terbangun dari mimpi saya. Lari dalam mimpi ya. Ya kalau pas lagi ada waktu ya saya lari lah. Tapi saya tuh pagi udah harus standby untuk antar Ibu Gembala. Kalau hari Selasa habis Jumat ya tambah lagi saya gojek untuk Ibu Gembala dan Bilion ya kan. Jadi ya begitu ya. Kalau pelayanan ya mau tidak mau saya harus cepat-cepat karena kalau ada pengerja enak, tapi ini kan belum ada. Nah, jadi ya pokoknya kalau sampai hari ini kita sehat, ayo kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Datang ibadah, males langsung jaki, apa ibadah ini tambah akeh. Akhirnya banyak juga yang udah tadi pagi datang banyak. Akhirnya sing ibadah 2 jam 3 tambah sithik sing datang. Ya gak usah kursi ini sing coklat atos. Ya enggak apa-apa ya. Karena kan kita nanti enak ada kursi. Nanti di surga tuh kita berdiri memuji Tuhan. Tanya sama Tuhan Yesus mana kursinya, dikeplak nanti ya. Gak ada, semuanya memuliakan Tuhan. Semuanya kita jadi paduan suara.
Nggak ada lagi Pak Gembala, nggak ada. Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat memuji Tuhan sampai nanti di surga ada memuji Tuhan. Saya hari ini pengkhotbah, nanti di surga kita berdiri sama-sama. Nggak ada, ngapain saya mau khotbah di surga? Percaya Tuhan Yesus di sebelah saya. Menengok, ayo lembong. Kan gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau hari sekali lagi, kalau hari ini kita dikasih sehat, ayo dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita ada di dalam bulan tema menabur benih doa. Nah, jadi sekarang semuanya ada temanya, semuanya terarah. Nah, kita ini ada di bulan Januari, temanya kita menabur benih doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Stop. Jadi artinya karena itu yang penting bukanlah Paulus maupun Apolos, ya kan? Melainkan apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu datangnya dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat ini bukan berarti bilang Pak Apolos tidak penting, Paulus tidak penting, penanaman tidak penting, penyiraman tidak penting, bukan. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Tetapi bukan berarti dua ini nggak penting, ditanam dan disiram itu nggak penting. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah pertumbuhan yang Tuhan Yesus berikan. Makanya kan yang namanya perubahan itu nggak bisa manusia yang lakukan. Anda nggak bisa bertobat karena diri sendiri. Stop, berhenti merokok, nanti sakit. Wah, manusia nggak ada kapoknya. Sampai di tempat rokok itu dilihatin tenggorokan yang penuh dengan kanker. Yo tetep aja nyebur kalau orang-orang bilang. Tetep aja ngerokok, tetep aja, iya kan? Gambarnya kan udah serem-serem itu. Ada bungkus rokok gambarnya Teletubbies. Lucunya nggak ada. Gambarnya serem-serem, percaya saya. Tapi apakah itu membuat orang berhenti merokok? Enggak. Pabrik rokok tambah besar. Semakin pajak dinaikkan, semakin rokok dimahalkan, semakin orang berpikir lebih baik ngerokok daripada makan. Lebih baik aku nggak makan daripada kalau aku nggak ngerokok. Ya kan begitu kan? Lebih baik seperti itu. Nah, yang membuat kita bertobat itu bukan diri kita. Buktinya apa? Yaitu sudah dikasih gambar serem, bahkan ditulis saya merokok, saya terkena gangguan jantung. Gangguan jantung. Saya terkena kanker. Kan tulisannya begitu kan? Dan itu harus ditulis di bungkus rokok. Gak bisa gini, saya merokok, hari ini saya tambah sehat. Ditangkap itu perusahaannya kalau sampai tulisannya begitu. Tapi topun itu gak ngubah orang untuk berhenti merokok. Jadi perubahan itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Loh Pak, berarti kalau saya gak berubah, bukan salah saya dong. Kalau saya gak berubah, berarti salahnya Tuhan. Kenapa Tuhan yang berubah-ubah saya? Perhatikan baik. Pertumbuhan adalah milik Tuhan. Yang terpenting adalah pertumbuhan. Bukan berarti penanaman dan penyiraman itu gak penting. Tetapi tidak akan ada pertumbuhan kalau nggak ada yang ditanam dan ada yang disiram. Betul nggak? Jadi Anda perlu baca firman. Bagaimana engkau mau bertobat dan berubah kalau kita nggak punya firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita mau berubah dan bertobat kalau kita nggak suka beribadah? Katanya manusia hidup oleh firman. Bagaimana mau hidup oleh firman kalau engkau nggak suka firman Tuhan? Amin. Bagaimana mungkin? Oleh karena itu cintailah firman. Bukan berarti Apolos nggak penting. Bukan berarti Paulus gak penting. Mereka punya bagian mereka masing-masing. Tetapi pertumbuhan ialah milik Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita datang ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Baca firman Tuhan. Karena ada satu sekolah minggu yang saya hafal. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Membaca kitab suci, berdoa tiap hari, itu menanam dan menyiram. Firman Tuhan bilang pertumbuhan punya Tuhan kok Pak. Tapi ini pujian atas dasar firman loh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Apa yang mau ditumbuhkan oleh Allah kalau tak ada yang ditanam? Nah oleh karena itu hari-hari ini Iblis sedang banyak mengganggu manusia. Iblis bilang, tidak usah datang ibadah, kamu tetaplah ibadah, tapi online aja. Enak online, lu gak ngasih persembahan, gak ketok. Kalau kamu online, gak ngasih persembahan, gak ketok. Suruh scan, gak ketok. Kamu juga mau ongkang-ongkang kaki sambil makan mie goreng rasa rendang, bisa.
Tapi kalau di gereja nggak bisa. Ya kan gitu kan? Minta tolong Amel tutupin pintunya. Tapi kalau di gereja nggak bisa. Nah, masih ingat waktu bangsa Mesir waktu bukan lagi. Itu di Andal aja di atasnya. Masih ingat waktu bangsa Mesir ketika Musa minta untuk bangsa Mesir bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, itu kan kebanyakan alasan untuk Firaun. Musa bilang kami mau beribadah. Firaun kan bilang nggak apa-apa ibadah, tapi gini, nggak apa-apa ibadah, tapi gini. Hati-hati, roh itu hari-hari ini sedang ada. Mereka membuat orang-orang Kristen tidak mencintai Tuhan, tetapi dibuat tidak mencintai ibadah lagi. Bagaimana mungkin Anda mau mencintai Tuhan kalau Anda tidak mencintai ibadah? Bisakah sebuah hubungan berjalan kalau nggak ada ngapel? Ada di sini yang tahu-tahu nikah nggak pakai ngapel-ngapelan? Ada di sini? Saudara Denny sama saudara Sonia? Perlu nggak ketemu? Perlu nggak? Oh ya perlu, kalau nggak putus itu cepat. Iya kan? Perlu ketemu. Nggak mungkin. Kenapa? Nah oleh karena itu, kalau namanya kita punya hubungan sama Tuhan, ya harus suka ketemu sama Tuhan. Bentuknya apa? Kamar doamu. Bentuknya apa? Ketika engkau datang beribadah. Makanya saya sama Bu Gembala selalu bilang, berkati Tuhan jemaat yang sudah datang dengan penuh pengorbanan. Kalau orang mencintai, itu pasti suka berkorban. Saya dulu sama Bu Gembala waktu pacaran, itu di rumah ada odol, tapi saking cintanya Bu Gembala sama saya, Bu Gembala kirim odol dari Jakarta. Serius, sampai saya buka kotaknya, saya bilang, hah? Kok gitu? Ngapain kok odol gitu ya? Tapi saya bilang, kenapa kok ada odol? Iya, supaya kamu lebih rajin sikat gigi. Oh, dokter singgung, tapi aku cinta, gimana ya? Gitu. Bukan berarti Pak Gembala nggak suka sikat gigi, bukan ya. Tapi saking cintanya. Karena jenis odolnya tuh Bu Gembala kasih itu yang spesial buat saya. Panggil odol semuanya sama ya biasanya ya. Itu kan cuma kalah-kalahan pabrik aja. Yang bikin satunya 12.000, satunya 48.000. Tapi ya sudah lah ya. Tapi karena cinta ada pengorbanan. Ngapain hal yang sepele aja tetap dilakukan? Karena apa? Karena cinta. Nah makanya tidak akan ada pengorban, tidak akan ada cinta kalau nggak ada pengorbanan. Seseorang datang sama saya, Pak kapok aku Pak, di PDKT-in orang. Kenapa? Aku diajak makan bakso Pak. Waktu lagi makan bakso, kok aku seneng Pak, orangnya ganteng, baik. Aku diajak makan 15 menit aku keseratan, kok nggak dipesenin minum. Aku tanya, lo kita nggak minum tak? Tapi kan namanya orang kan lagi PDKT, nggak mungkin nanya gini, weh bro, gak mau bela ini, kan nggak mungkin tak? Pasti kan bilang gini, kamu nggak haus tak? Nggak segitu kan ya? Saya bilang Pak, kamu nggak haus tak? Katanya, loh, aku haus. Ono duduk, wah, bingung Pak katanya. Setelah itu terus siapa Bu habis itu Bu? Wah, setelah itu aku pergi Pak. Aku bilang aku tak ke toilet dulu. Padahal aku pulang Pak. Golek bemo katanya gitu. Ini udah puluhan tahun yang lalu, jadi modelnya bemo ya. Golek bemo katanya gitu. Nah, jadi nggak akan ada cinta tanpa pengorbanan. Kalau Anda mencintai Tuhan, you berkorban buat Tuhan. Serius saya. Nah firman Tuhan bilang, bukan berarti Apolos dan Paulus itu tidak penting, tetapi yang membuat pertumbuhan dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Ya, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah tertanam dan mengusahakan diri supaya disiram. Tugas kita adalah apa? Baca kitab suci, datang beribadah. Itu tugas manusia. Nanti Tuhan yang memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Anda tidak usah bilang, Tuhan rubah hidup saya, Tuhan rubah hidup saya. Dia tahu persis apa yang dia akan lakukan untuk hidup kita. Tapi seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita. Karena kita udah jauh daripada Tuhan, kita tidak sadar. Kita dipusingkan sama anak, kita tidak sadar. Kita dipusingkan sama cucu, kita tidak sadar. Kita dipusingkan sama cicilan panci, kita tidak sadar. Kita dipusingkan sama hal-hal duniawi, kita tidak sadar. Semuanya itu untuk mengecoh supaya kita mencintai Tuhan, namun tidak berkorban bagi Tuhan. Anda lebih memilih untuk mikirin makanan yang Anda lupa tutup sekarang di rumah daripada untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau dulu begitu, sekarang lain lagi. Handphone udah geter-geter, katanya kalau di gereja di silent, iya tapi digeterin. Jadi kalau ada WA gitu dong. Akhirnya kan menggerakkan kita untuk sopo kira kan gitu dong. Iya, makanya paling benar kalau Anda adalah orang yang gampang terganggu, matikan handphonemu.
Buat apa di gereja layarnya banyak kayak gitu? Mempermudah akses jemaat supaya bisa baca firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap benih? Itu yang saya mau bagikan pada sore hari ini. Dan saya lebih khususnya bicara tentang benih domba. Yang pertama, ini yang saya mau bagikan. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Yuk, 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Selanjutnya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini yang harus dilakukan dan harus terjadi kepada benih. Yang pertama, benih itu butuh tanah yang baik. Bilang sama-sama, tanah yang baik. Maksudnya apa, Pak? Apa itu tanah yang baik? Hati yang percaya. Jadi yang pertama, supaya benihmu itu tumbuh, yang harus dilakukan pertama adalah hatimu tuh harus percaya. Hati kita mesti percaya. Hati kita harus percaya. Makanya firman Tuhan bilang, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Anda pernah lihat petani padi? Kalau nanam? Saya mau tanya, petani padi kalau nanam itu mundur atau maju? Maju dong, mundur. Siapa bilang maju? Oh, sen-sen, laki-laki sen-sen. Enggak ya, bercanda. Orang kalau menabur kalau nanam padi mundur apa maju? Mundur. Dunia itu mengajarkan harus mundur. Tetapi perhatikan baik, hukum Allah itu beda sama hukum dunia. Firman Tuhan dengan jelas tulis sama. Orang yang berjalan maju sambil apa? Dengan menangis sambil tabur benih katanya. Jadi kalau dunia ajar kamu untuk menabur benih dengan mundur, kamu harus lakukan menabur benih dengan maju. Kenapa kok dia menangis? Karena dia melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dunia ajarkan. Kalau dunia bilang kalau orang jahat sama kamu harus balik jahat sama dia. Kalau dunia ngajarkan kalau orang kecewakan kamu, kecewakan orang. Ada orang bilang begini, hanya orang ini, bahkan hamba Tuhan yang bilang, hanya orang yang sakit dan dia akan menyakiti orang yang lain. Katanya begitu. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan tidak ajarkan itu. Walaupun engkau disakiti sama orang lain, engkau harus belajar untuk hidup tidak menyakiti orang lain. Engkau dikecewakan orang lain. Ini dunia mengajarkan kita naburnya harus sambil mundur. Tetapi ini yang orang Kristen harus lakukan, adalah harus menabur dengan maju. Makanya firman Tuhan bilang, mereka yang menabur dengan maju itu pasti nangis. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Firman Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, kamu harus jalan sama dia 2 mil. Artinya apa? Apa yang orang lain lakukan sama kamu, even itu mengecewakan hidup Anda, engkau nggak boleh kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Waktu kita melakukan sesuatu, kan firman Tuhan yang lain bilang, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, lakukan itu bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kalau Anda dan saya lakukan itu untuk manusia, banyak kecewaannya Bapak Ibu Saudara. Banyak kecewanya. Pak, aku lupa di depan bosku, aku lakukan lupa sungguh-sungguh, aku malah dihina, aku malah dilok-lok no Pak. Aku lupa yang disuruh sama manajerku, disuruh begini, suruh begini. Tapi waktunya dapat jempol, manajerku bilang, saya Pak yang bikin. Mantap. Very good. Aku lupa sudah ngosek WC Pak, tetapi setelah selesai, ono pasirnya sedikit aku dimarahin. Aku udah nyapu ngepel di rumahnya Pak Gembala Pak. Tapi me ono apa namanya coklatnya Siti gini loh Pak, nggak kepel, aku dimarahin. Lo udah apa-apa, jangan kecewa ketika kita dikecewakan manusia. Salahnya kita kalau kita kecewa. Tuhan bilang, terkutuk kamu kalau kamu adalah manusia. Termasuk ketika engkau berpikir bahwa seseorang itu tidak akan kecewakan kamu. Terkutuk kata firman Tuhan. Oleh karena itu makanya firman Tuhan yang lain bilang, kalau kamu melakukan apapun terhadap pimpinanmu, terhadap tetanggamu, terhadap siapapun itu, termasuk terhadap gembala, jangan pernah lakukan itu untuk manusia, tapi lakukan itu karena kau mencintai Tuhan. Kalau saya mau lihat manusia, ya saya nggak mau. Saya nggak mau capek-capek melayani. Saya kemarin berangkat sebelum matahari terbit. Saya pulang setelah matahari terbenam. Saya sama sumber bolong hampir berteman.
Kenapa? Karena kami ketemuan di jalan. Hampir berteman. Capek. Pak Gembala sama Bu Gembala ketawa-ketawa aja waktu lagi pelayanan. Saya kalau kecapean, saya di tempat tidur sambil meringis. Ya namanya saya manusia. Kalau saya kuat, tapi aku kan ya punya tubuh daging juga. Jadi kalau ya capek ya. Puji Tuhan kalau ada sen tolong sen, ceklak nosen kakinya sen. Masih enak. Tapi kalau nggak ada, ya gitu. Jadi kalau ada di dalam hidup terus ada banyak menangis karena dikecewakan orang, kan udah lakukan hal yang benar tetapi ada tetap disakiti dan sebagainya. Itu normal, bilang kanan kirimu, itu normal. Iya, karena apa? Dunia ajar kamu untuk menabur dengan sambil ke belakang, itu yang benar, lurus. Tetapi kalau naburnya sambil ke depan, tahu-tahu pas gini penceng. Loh iya kan? Karena kan ada kelihatan. Tapi ini firman Tuhan, dia nggak salah nulis. Kita yang salah paham. Aku malah kok udah marah-marah, gak apa-apa, umur saya baru nambah kemarin. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya tambah umur, berarti Tuhan izinkan saya lebih dipercayakan dengan hal-hal yang lebih. Apa hal yang lebih, Pak? Ketika saya bisa lebih memberkati jemaat. Setelah kemarin saya pelayanan dari lapas, 2 orang datang sama saya, dibilang, Pak, gerejanya di mana? Mereka datang sambil nangis. Saya bilang, kenapa? Saya sangat diberkati sama firman Tuhan. Waktu saya dengar itu, saya cuma senyum. Tapi ketika saya pulang, saya neteskan air mata di jalan. Saya bilang gini, Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih pakai mulut ini untuk berkati jiwa-jiwa. Mereka memang orang-orang yang salah, penuh dengan kesalahan. Tapi saya mau tanya, apa bedanya mereka dengan kita? Bukankah kita juga orang-orang yang penuh dengan kesalahan? Bedanya tidak ketahuan aja. Iya kan? Iya. Kalau mau dipikir-pikir, pasti kita juga punya kesalahan. Yang mungkin tuh kalau mau dipidanakan mungkin bisa. Oh ya iyalah. Loh kan kesalahan, kan hukum itu kan macam-macam toh. Ada ngejek orang aja udah hukum pidana. Perbuatan tidak menyenangkan aja udah hukum pidana. Betul nggak? Pernah nggak ngejek orang? Itu kalau mau dipidanakan bisa. Pak Gembala udahlah gak usah ngomong pasal, Pak Gembala mentang-mentang pelayanannya di penjara. Udah cuma ngomong aja. Jadi artinya begini, gak usah juga ngerasa lebih mulia daripada orang-orang yang ada di penjara. Kita ini semua sama. Cuma bedanya Tuhan kasih kita kesempatan. Ayo lebih baik lagi. Amin. Hati yang percaya. Petani itu ketika dia nabur, dia nggak tahu ini mau tumbuh apa enggak. Tapi satu hal yang dia tahu, dia percaya kalau ini pasti tumbuh. Tapi urusan itu mau tumbuh apa enggak, yaitu firman Tuhan bilang. Apolos yang nanam, Paulus yang nanam, Apolos yang nyiram. Tapi pertumbuhan terserah Tuhan. Kerjaan Anda dan saya percaya, kalau hidupmu tidak akan hancur, kalau hidupmu tidak akan mengecewakan, kalau apa yang kau tabur itu pasti akan terjawab. Itu bagian Anda dan saya. Tapi bagian Tuhan, ya suka-sukamu Tuhan. Amin. Lupa kok ngono kok medeni, ya memang ikut Tuhan itu medeni. Sampai bilang ikut Tuhan itu enak. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang, saya paling benci sama orang yang ajak orang untuk jadi Kristen dengan alasan supaya kamu banyak duitnya. Nggak ada itu. Ikut Tuhan tambah sorong. Serius. Amin. Kan cuma Kristen yang ajarkan persepuluhan. Susah nggak persepuluhan? Susah. Nggak usah ada yang ngomong, saya ngomong. Susah. Kenapa Pak Gembala? Karena Pak Gembala juga kembalikan milik Tuhan. Susah. Iya kalau 1 juta Pak Gembala, 10 di 100.000. Kalau udah 10 juta, udah mulai 1 juta. Kalau udah 50 juta, wah 5 juta. Yo ini, cikal bakal tiap kali ditelepon perginya ke Australia. Gimana ke Australia Pak? Gimana ke Australia pergi? Karena gereja takut untuk berkorban. Udah apa-apa. Orang itu kalau nabur dia nggak tahu. Dia nggak tahu kapan benih itu muncul. Dia nggak tahu ini bakal jadi apa. Tapi bagiannya dia adalah percaya kalau apa yang aku tabur pasti aku tuai. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak akan pernah. Coba Yesaya 55:10 sampai 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan 1, 2, 3.
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Mana ada sih? Siapa pernah lihat? Hujan turun terus lihat sen-sen, naik lagi dia. Ada nggak? Nggak ada. Firman Tuhan bilang, sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak akan pernah kembali ke langit. Saya pakai bahasa supaya Anda lebih mengerti. Melainkan dia akan mengairi bumi, katanya. Membuat bumi itu menjadi apa? Subur. Dan menumbuhkan tumbuhan. Memberikan benih kepada siapa? Penabur. Nah ini buku Bella suka bilang, kenapa kita tuh susah sekali menabur? Toh apa yang harusnya ditabur, itu sebenarnya Tuhan yang kasih kok. Kenapa Anda ngerasa sayang ketika Anda harus nabur? Nabur maaf, pengampunan, menabur kebaikan, menabur persembahan, Anda harus menabur pengorbanan. Kenapa Anda ngerasa rugi? Toh semuanya itu Tuhan yang kasih kok di tangan Anda. Jadi gak usah pernah ngerasa rugi. Ini loh orang-orang seberang kadang-kadang lebih ngerti konsep ini daripada kita. Tapi kita orang Kristen kadang kalau dikasih kayak anak-anak mirip. Waktu dikasih serut, mirip mukanya kayak Simpson ini. Waktu mau diminta, nah ini kayak Ion. Waktu mau diminta, nah itu kayak Ion. Nah kalau Anda seperti itu, disuruh korban terus ada, gak ada beda sama Ion. Gak ada beda. Itu kan enak Pak jadi Ion, enak memang. Dia nggak punya nggak punya beban, dia nggak punya cicilan, dia nggak punya bayar listrik, bayar air. Tapi perhatikan, Ion nggak pernah pegang uang 100.000. Ion nggak pernah pegang uang 1 juta. Ion nggak pernah pegang uang 10 juta. Jeffrey pernah pegang uang 10 juta, punya 10 juta. Bu Berlika pernah pegang uang 50 juta, punya 100 juta. Lah kalau Anda mau diberkati dengan berkat yang dahsyat katanya, ya belajar untuk gak jadi seperti anak kecil. Ketika Tuhan suruh kau berkorban, lepaskan itu. Pak Gembala ngomongin duit. Enggak, saya gak ngomongin duit, saya ngomongin semua. Ketika Tuhan suruh kau mengampuni orang lain, lepaskan pengampunan. Ketika Tuhan suruh kau berbuat baik, lepaskan, lakukan perbuatan baik. Ketika Tuhan suruh kau berkorban dalam hal keuanganmu, lepaskan itu. Itu cuma titipan Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak usah pernah merasa rugi dan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan tak kasih ya, awas gak dibalas 10 kali lipat. Mirip sama Ion. Ancam. Awas kalau tak kasih terus suka dibalik no. Mirip Simpson. Enggak, Simpson gitu tidak bercanda. Jangan kayak gitu. Kenapa firman Tuhan bilang? Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada siapa? Penabur. Siapa penabur? Angkat tangan. Tuhan bukan tanda semua kan? Tema tahun ini adalah menabur benih. Siapa sih nabur Pak Gembala? Kok enak? Semua. Semua nabur. Dan bulan ini kita belajar tentang menabur benih doa. Kalau ada doa yang sampai hari ini belum dijawab sama Tuhan, ini firman Tuhan bilang, seperti air hujan dan salju membasahi bumi turun, dia gak akan pernah balik. Ayo terus tabur dan jangan pernah lelah untuk berdoa. So that's why firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena ketika engkau berhenti berdoa, berarti kau berhenti berharap. Firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Tuhan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau apa? Itu loh, yang mau apa? Mau makan. Siapa mau makan di sini? Amin. Saya juga mau makan. Hana mau makan. Iya, masa nggak makan? Kalau suka makan, ya berarti harus nabur. Kalau Anda suka makan, Anda mau terima jawaban, ya keep to praying. Tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Oh Pak, doa 5 tahun gak dijawab-jawab. Ya berarti Tuhan ngerasa Anda belum butuh dijawab dalam 5 tahun itu. Pak 10 tahun Pak, mosok kurang Pak. Berarti Tuhan juga berarti di mata Tuhan 10 tahun itu juga belum waktunya untuk menjawab Anda. Jangan pernah jadi Tuhan atas Tuhanmu. Tetaplah jadi ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Dia yang terlalu tahu kapan harus ganti oli. Ganti mesin. Ganti mesin itu rusak sendiri. Dos itu namanya ganti mesin. Pencipta itu terlalu tahu kapan dia harus ganti
Ganti oli, tenang aja. Tenang aja. Yang namanya seta, kalau saya ngepet mana? Yang gini. Yang namanya saya nih, saya beli motor nih, bener ya? Yang namanya saya beli motor, saya bayar tuh pakai uang sendiri, saya nggak minta sama Bu Deborah, ya kan? Saya nggak minta sama tetangga. Saya pasti sayang dong sama motor saya. Bengkel bilang, Pak 2000 km ya, habis itu balik ya Pak ya. Kalau saya sayang sama motor saya, nggak tunggu 2000 saya sudah balik untuk ganti. Saya pernah lihat orang di pom bensin itu yang ganti oli di Shell. Waktu saya ganti oli di sana, saya bilang, Mas motornya ganti berapa lama? Saya lihat dia motornya motor bagus, lebih bagus dari motor saya. Habis itu dia bilang gini, wah Pak kalau saya kadang-kadang nggak sampai 1000 kalau ada rezeki saya sudah ganti olinya. Karena dia sayang. Perhatikan baik, Tuhan sayang sama Anda. Dia nggak akan pernah menciptakan terus dibiarkan. Ketika dia menciptakan, dia tanggung jawab atas hidupmu. Sebelum 2000 udah diganti olimu. Bilang kanan kiri, tenang aja, Tuhan pasti ganti oli kita. Coba ketawa. Tuh ganti oli ini beda sama isi token listrik Bapak Saudara. Kalau nggak ganti oli juga nggak apa-apa, tetap pakai aja sampai motor berasap, motor meledak, nggak apa-apa. Tapi kalau isi token listrik pasti harus isi ya kan. Kalau enggak jekler, ya udah hidup dalam kegelapan kan gitu. Beda. Ini bicara tentang dipelihara dan dirawat di dalam Tuhan. Ketika Tuhan suruh engkau untuk menabur dan engkau mau menabur, percayalah. Firman Tuhan bilang, sama orang yang mau makan dia pasti kasih taburan. Anda tahu kenapa? Karena dia mengasihi Anda dan saya. Kalau dia mengasihi Anda dan saya, tetaplah berdoa. Terus tabur benih doa itu. Urusan kapan Tuhan jawab, nanti Tuhan terlalu tahu kapan harus jawab doamu. Karena kilometer kita itu nggak bisa kita lihat. Tuhan yang lihat kilometer kita. Loh iya kan? Saya jalan di naik motor, masa motor saya lihat kilometernya? Pasti saya lihat, oh 1800. Kan begitu kan? Tuhan yang lihat. Kadang-kadang kita lebih sok tahu daripada Tuhan kita. Anda ngerasa Anda mengerti diri Anda daripada Tuhan mengerti diri Anda. Tuhan terlalu jauh lebih mengerti kebutuhanmu daripada engkau. Apa bagianmu? Tertanam dan tersiram. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Firman Tuhan bilang ini dalam mana ini? Dalam Yesaya. Demikianlah firmanku yang berkata, tetaplah berdoa, keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kalau aku bilang tetaplah berdoa, ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki. Amin. Kadang-kadang ini loh bedanya ketika Anda baca firman sendiri dengan ketika Anda datang ibadah, lalu habis itu pendeta, gembala yang mengkhotbah. Ada hal-hal yang mungkin Anda tidak ngerti. Tuhan kasih hikmat saya sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya menjadi jawaban untuk Anda. Yang hebat siapa? Saya, bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lagi tunggu Anda di rumah ibadah supaya dapat ini jawaban. Perlu tapak doa di rumah? Sangat. Tetapi ada bagian ketika engkau harus datang beribadah. Gak bisa online, sekarang udah bukan zamannya. Kalaupun doa malam dibuat online, karena memang ibadahnya jam 9 malam. Karena memang tujuan dari doa malam itu supaya orang-orang yang di jauh sana juga bisa bergabung. Ada orang dari luar kota, luar pulau, pada jemaat baru dari Singkawang. Dia DM, dia pingin ikut ibadah. Sampai dia post dia punya Instagram sendiri, Gereja Sencaki Maranatha. Mungkin keluarganya bilang, rumahmu di mana, gerejamu di mana, kan gitu tuh. Gereja di Surabaya, rumah di Singkawang, ya enggak apa-apa. Ya karena memang tujuannya adalah untuk menggapai orang-orang yang jauh ini. Tetapi kalau Anda bisa datang beribadah, pakai kakimu untuk datang ibadah. Enggak usah manja. Bilang kanan kiri, enggak usah manja. Enggak usah manja. Yang kedua, Pak lama Pak Kebala, saya lama khotbah ya. Jarang-jarang ketemu Anda, udah gak usah protes. Ya, bilang kanan kiri, gak usah protes. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Kalau tadi apa? Benih butuh tanah yang baik. Artinya apa? Hati yang percaya. Percaya aja. Ada lagu Pantai Costa lama itu, saya diberkati.
percaya saja. Apa? Percaya saja. Di dalam namanya, percaya apa? Tuhan yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya dia beri kita menang. Gitu katanya. Wes percaya aja, udah menang belum? Percaya aja, itu bagian kita. Habakuk, firman Tuhan bilang apa? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Pelan-pelan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ada orang suka bilang begini, saya dapat penglihatan, gitu kan? Saya dapat penglihatan. Ini firman Tuhan bilang, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Saya dapat penglihatan. Sekarang terjadi? Enggak. Masih menanti saatnya. Tetapi penglihatan itu, tetapi ia bersegera menuju apa? Kesudahannya dengan tidak menipu. Nah, ya hati-hati. Hari-hari banyak orang Tuhan yang suka bilang, saya lihat ini, saya lihat itu. Nah, firman Tuhan bilang, kalau penglihatan yang benar, dia tidak menipu. Amin. Iya, dia tidak menipu. Jadi, nah perhatikan baik. Saya tidak sedang khotbah tentang itu, tetapi yang saya mau bagikan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Sebab visi itu saatnya itu masih nggak tahu, waktunya nggak tahu. Tetapi ia bersegera menuju apa? Kesudahannya dengan tidak menipu. Perhatikan baik. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kalau sampai itu nggak terjadi, engkau dapat penglihatan, engkau dapat suara Tuhan, tapi kok kayaknya kok berlambat-lambat, ingat, bukan terlambat, tapi dipakai kata apa? Berlambat-lambat. Artinya kalau terlambat itu manusia, kita yang suka terlambat masuk ibadah, tuh, terlambat. Tapi firman Tuhan nggak pernah terlambat dalam hidup kita. Nah firman Tuhan bilang, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Coba bilang kanan kiri, sabar. Sebab itu apa? Sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan apa? Bertangguh. Dia tidak akan pernah bertangguh. Makanya saya selalu berdoa begini. Tuhan, diberkatilah, kalau saya doa penutup, diberkatilah engkau dengan sempurna. Sebab berkat yang daripada Tuhan, berkat yang tidak akan pernah dipindah tangankan, berkat yang tidak akan pernah dibatalkan, berkat yang apa? Hanya untuk engkau. Dia tidak akan pernah ditangguh, tidak akan pernah bertangguh katanya. Berkat yang daripada Tuhan, penglihatan yang daripada Tuhan, janji yang daripada Allah, nantikanlah itu. Kalau kelihatannya lama, apa firman Tuhan bilang? Nantikanlah itu. Tunggu katanya. Sabar. Kok nggak terjadi Tuhan pemulihan dalam kehidupanku? Firman Tuhan bilang, nantikanlah itu. Sabar. Saya udah doa tapi kok nggak terjadi. Nantikanlah itu. Apa yang saya mau bagikan yang kedua? Benih itu butuh waktu untuk tumbuh. Amin. Maksudnya apa Pak? Tekunlah dalam doa. Saya dulu waktu masih kecil paling suka nanam camba. Nah kalau camba itu Anda taruh di tanah ataupun di kapas, kacang hijau ya, itu 2 hari udah keluar tunasnya, bener kan? Dan kalau nanti dia dijual 1.000 dapat banyak, bener? Loh 1.000 dapat banyak kan segenggam, makan 2 orang bisa itu. Sesuatu yang murah dan cepat, kalau nanti dijual apa? Murah. Sesuatu yang cepat tumbuhnya, kalau nanti dijual murah. Kalau engkau berdoa lalu ingin cepat dijawab, nanti waktu dijawab 1.000 satu genggam. Tetapi kalau kita mau bersabar, kita mau tekun dalam doa, doamu engkau betul-betul berdoa, engkau tekun berdoa, 1 hari, 2 hari, 3 hari kok nggak keluar, 1 bulan, 2 bulan kok nggak keluar. Ketika dia keluar 1 kali keluar jadi semangka, lempar ke sesat pingsan, kan gitu. Anda mengerti maksud saya? Nangkap, tekun dalam doa. Kenapa? Nggak usah minta cepat-cepat Tuhan jawab. Bilang sama kanan kirimu, nggak usah gerusak-gerusuk. Iya. Kenapa? Karena sesuatu yang cepat tumbuhnya dan cepat kelihatannya 1.000 segenggam. Bilang sama-sama, 1.000 segenggam. Ya jadi nanti kalau kapan-kapan suami istri atau anak sama mama atau sama papa lalu satu kali Anda dengar mungkin pasangan Anda orang tua bilang begini, aduh kok nggak dijawab-jawab ya? Jawaban 1.000 segenggam. 1.000 segenggam. Saya nggak sedang jelek-jelekan kacang hijau, enggak. Izinkan saya pakai ini untuk sebagai contoh gitu loh. Karena itu murah. Tapi coba kalau sesuatu yang mahal, coba Anda tanya sama, misalnya apa tuh yang mahal? Sayur apa yang mahal? Sayur apa? Hijau. Brokoli lah, ya. Coba Anda tanya, Pak, ini 1-2 hari udah keluar gitu ya Pak? Ya enggak.
Susah. Itu tidak cuma ditunggu, itu di maintenance, Bapak Ibu Saudara. Itu ditunggu, dilindungi dan sebagainya sampai akhirnya dia keluar. Sesuatu yang berharga itu ditunggu, dilindungi, dirawat sampai akhirnya dia jadi. Coba lihat itu di Google gimana caranya mutiara itu terbentuk. Susah, kecil, tapi aduhai mahalnya minta ampun. Saya satu hari sama Ibu Gembala datang ke Tunjungan Plaza. Kami masuk di toko, yang tokonya itu belum apa-apa, udah tutup gini ya pintunya. Kan di mana-mana kalau di TP kan tokonya semua buka, tapi ini toko kurang ajar sendiri, pintunya tutup. Kalau saya mau masuk, saya harus buka itu pintu, berat lagi apa bukanya. Namanya itu Mondial. Toko apa ini Pak? Toko kelontong, toko perhiasan. Saya masuk di sana. Kenapa kok ditutup? Karena yang di dalam semuanya mahal. Karena yang di dalam semua perhiasan yang mahal. Kenapa kok berat? Ya supaya orang mikir waktu mau masuk. Ketika dia masuk, dia nggak boleh keluar tanpa membawa apa-apa. Iya kan? Yang paling susah kalau ngajak wanita datang ke sana. Cobalah Denny, ajak Sonia ke sana. Baru kamu tahu bagaimana hidup itu bekerja. Iya, masuk ke sana. Saya sama Bu Gembala coba-coba masuk, ya kan? Supaya orang itu ketika dia masuk, dia harus keluar dengan membawa sesuatu. Saya sama Bu Gembala, saya dorong kuat-kuat itu pintu. Saya masuk di sana, dan ketika saya keluar, ya saya juga nggak bawa apa-apa. Lalu saya masuk ke sana, saya bilang gini, kenapa kok ini semua bisa mahal? Dia bilang, ini Pak batu-batuan alam, ini mahal, susah ngambilnya, susah ngeduknya, susah nyarinya, susah buatnya, susah maintenance-nya. Udah pernah lihat bagaimana cara marmer itu dipotong-potong di Gunung Marmer? Susah. Itu traktor-traktor yang besar-besar, ketika di zoom dari jauh, udah kayak mainannya Ion. Tetapi ketika marmer itu dibersihkan, dia dipotong rapi, dipotong-potong dan sebagainya. Ya Tuhan Yesus, mahalnya minta ampun. Nah kalau Anda mau semuanya cepat, dijawab cepat. Ingatan, apa? 1000 segenggam. Jadi ayo tekun dalam doa. Kalau Tuhan belum jawab, kayaknya lama ya doa ini ya Tuhan ya. Aku kok nggak nikah-nikah, udah umur segini kok nggak nikah-nikah. Ya nggak apa-apa, karena apa yang kau nantikan itu mahal. Amin ya Allah. Karena apa yang kau nantikan itu mahal. Yang kau tunggu-tunggu Pak Hezekia, Bu Bernika berharga enggak buat Pak Hezekia? Ya berharga lah. Nah makanya ketika nunggu itu sabar. Dan ketika dapat Pak Hezekia tahu betapa mahalnya harga seorang Ibu Bernika. Tekun dalam doa. Bu Gembala mahal, wah mahal. Saya ngapel Bu Gembala dari naik Garuda sampai naik kereta harga 110.000. Naik Garuda sekali terbang melayang luar biasa sampai udah gak punya duit 110.000. Maka saya bilang mahal. Kenapa saya mau? Karena saya cinta. Bilang ihi. Iya mahal. Tapi nggak apa-apa karena tiada ternilai harganya. Nah kalau Anda mendoakan sesuatu, Tuhan itu bukannya mau berlambat-lambat jawab. Dia hanya mau membuat semuanya jadi spesial. Karena harus sesuatu yang berharga. Karena sesuatu yang berharga itu layak untuk diberikan kepada seseorang yang berharga. Firman Tuhan bilang, karena engkau berharga di mataku, maka aku berikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Anda dan saya itu berharga di mata Tuhan. Makanya kalau doa nggak dijawab-jawab, jangan pernah bilang Tuhan itu jahat. Dia hanya sedang mempersiapkan sesuatu yang berharga dan istimewa untuk seseorang yang berharga dan istimewa. Nah kalau maunya cepat-cepat, ya Tuhan kasih cambah Anda 1000 segenggam. Amin. Nah itu firman Tuhan pada pagi hari. Ini firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan mau Anda diberkati Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-7 coba. Anda bisa lebih bersabar dengerin firman Tuhan? Tidak apa-apa? Aman? Ada yang udah lapar? Minum air lah biar kenyang. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bilang kanan kiri, sabar. Tanda seru. Sesungguhnya apa? Petani menantikan hasil yang tadi saya baru bilang. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Untuk seseorang yang berharga,
Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang berharga buat kita. Dia tidak pernah main-main dalam pemberiannya, Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Dirinya aja dia kasih sebagai gantinya uang. Dirinya aja dia kasih sebagai bukti dari cinta dan sayangnya untuk kita. Nah, oleh karena itu tidak usah pernah suruh Tuhan cepat jawab. Saya sedih kalau lihat orang-orang cari doa ke kanan, cari doa ke kiri cuma supaya Tuhan cepat jawab. Di mata saya mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita kenal Tuhan dengan baik, kita tahu ini firman Tuhan, kita suka baca ini firman Tuhan, kita tidak akan pernah beranggapan bahwa Tuhan terlambat untuk menjawab. Kalau sampai hari ini belum terjadi apa-apa dalam hidup kita, karena dia lagi mempersiapkan sesuatu yang berharga untuk orang yang istimewa. Dan kalau belum dijawab sampai hari ini, artinya memang kita belum membutuhkannya. Kalau sampai hari ini belum punya sepeda motor, ya berarti belum butuh. Kalau sampai hari ini belum punya mobil, berarti belum butuh. Kalau sampai hari belum punya jet pribadi, berarti landasannya belum punya. Iya kan? Jangan Anda minta jet pribadi, Anda minta helikopter. Terus Tuhan tanya, nanti turunnya di mana? Atap rumahku Tuhan. Itu kalau atap rumah Anda dikasih helikopter, itu atap rumah tetangga munting semua. Itu ada orang yang lagi di kamar mandi, sebentar mandi, loh atapnya hilang. Gitu. Iya, cuma karena helikopter yang Tuhan kasih buat Anda. Nah, Tuhan pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Amin ya. Ayo yang sabar ya. Nuh itu contoh sabar. Dia itu bangun Batra, kalau saya tidak salah 100 tahun lebih. Bangun Batra. Doa Anda belum dijawab berapa lama? Lagi dijanji Tuhan, buat Batra, karena nanti ada air bah. Siap Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Kalau di YouTube cuma ada gini, 3 hours later, 3 jam kemudian. Itu paling banter loh, 3 hours later. Tapi kalau Nuh itu 100 tahun kemudian, ratusan senjenggot kayak bisa dipiak Pak Bu. Tukun. 100 tahun. Nuh itu contoh sabar. Untuk menyelamatkan Anda dan saya, Tuhan butuh 2000 tahun. Jadi kalau doamu belum dijawab setahun, gak usah protes sama Tuhan. Gak usah ngamuk-ngamuk kayak anak-anak. Apalagi doa belum dijawab 3 hari. Aduh, upil itu. Saya harus ngomong itu. Artinya apa? Remeh. Karena rencana Tuhan lebih indah daripada upil. Banyak kok ketawa. Pak Gubernur kok ngomong upil-upil. Ya salahmu. 3 hari doa gak dijawab udah ngamuk-ngamuk. Upil itu. Tapi jangan bilang ini di luar, kata Pak Gembala upil itu. Mereka kan gak tahu rangkaian khotbahnya. Sampai saya ngomong begitu. Ya. Saya juga gak mungkin bikin khotbah 30 detik taruh di YouTube. Upil itu. Kacau berantakan ini. Nah, ngepet itu. Apa yang kedua? Ini butuh waktu untuk tekun dalam doa. Nah, yang ketiga yuk. Yang terakhir, Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Yuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa kok dalam doa kita harus berjaga-jaga? Supaya ketika engkau berdoa, engkau tunggu waktu Tuhan, engkau di dalam ketekunan dalam berdoa, imanmu itu tidak merosot. Ketika engkau tunggu jawaban Tuhan, ketika iblis juga ikut-ikut di dalam doa tersebut, artinya apa? Kasih bisikan-bisikan yang melemahkan, kasih kalimat-kalimat yang membuat kita makin
down ya, yang ini saya pakai kata-kata makin down. Makanya firman Tuhan bilang kamu harus tekun dalam doa, dan dalam pada itu sambil kamu berdoa kamu harus berjaga-jaga. Karena ketika dalam proses doa itu terjawab, akan ada banyak hal yang akan membuatmu sendiri ragu terhadap Tuhanmu. Tapi firman Tuhan bilang berjaga-jagalah, manis ditutup apa? Sambil mengucap syukur. Jadi ketika engkau tunggu proses jawaban doamu, tetapi ternyata yang terjadi gak sesuai sama itu, firman Tuhan sudah bilang mengucap syukur. Saya buat bagian itu berat. Semenjak Tuhan panggil saya jadi gembala, seperti apa yang terjadi sama anak saya ketika anak saya sakit, saya tuh sedih. Ketika Ion sakit, saya selalu bilang sama gembala, lebih baik kita yang sakit daripada anak kita yang sakit. Kenapa? Karena saya gak akan lihat dia menderita. Tapi ketika Tuhan izinkan kami jadi gembala, setiap kali saya dengar Anda ada di dalam kesulitan, Anda ada di dalam penantian doa dan sebagainya, percayalah saya sedih. Kenapa? Karena lebih baik kami yang mengalaminya daripada Anda sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami gembala. Itu pinginnya saya. Tetapi kita semua punya proses macam-macam. Batasan saya adalah memberikan Anda motivasi dan memberikan Anda kekuatan supaya imanmu gak lemah, supaya engkau tetap mencintai Tuhan. Makanya dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Bertekunlah dalam doa, dan sambil kamu tekun dalam doa, kamu harus berjaga-jaga supaya iblis gak merebut proses masaknya Tuhan untuk hidupmu. Bagaimana caranya supaya iblis gak merebut? Kamu harus bertekun dalam doa dengan mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau nanti masuk ke rumah itu loh, sebelum Anda tuh masuk rumah, Anda bilang terima kasih Tuhan Yesus. Mau orang bilang gendem ya, ngomong dewe terima kasih Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Kan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Immanuel artinya tinggal di dalam kita. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Apa yang ketiga Kolose 4 ayat 2? Maksudnya apa Pak Gembala? Benih itu akan berbuah jika dirawat. Amin. Yang pertama apa tadi? Saya ulang lagi. Benih butuh tanah yang baik. Artinya apa? Hati yang percaya. Yang kedua, benih butuh waktu untuk tumbuh. Artinya apa? Tekun dalam doa. Yang ketiga apa? Benih akan berbuah kalau dirawat. Karena benih yang tidak dirawat, ketika dia keluar namanya tanaman liar. Betul? Apa maksudnya Pak Gembala? Konsisten. Makanya firman Tuhan bilang, ayo bertekunlah dalam doa. Ini bukan tentang poin kedua, tapi maksudnya tekun itu konsisten. Ayo teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Galatia 6 ayat ke-9, saya tutup firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Nah, bilang coba sama kanan kiri. Nah, sudah datang. Apabila sudah datang waktunya apa? Kita akan menuai. Jika kita nggak jadi. Jadi kalau kita lama nuai nggak? Enggak. Hah? Makanya kalimat yang sebelumnya, ayat yang dalam Kolose 4 ayat yang kedua dibilang, kamu harus tekun dalam doa. Sambil kamu tekun, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Karena kalau kamu tidak berjaga-jaga dan mengucap syukur, maka kita akan jadi lemah. Nah kalau nanti kita jadi lemah, kita tidak akan pernah menuai. Makanya kalau siapa mau menuai di tempat ini? Ada mau menuai jawaban doa? Ya kalau gitu perhatikan baik. Bertekun dalam doa, jaga-jaga dan mengucap syukur. Amin. Duh, saya senang sekali sama firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Masih ingat kejadian Daniel? Ya. Ketika Daniel itu diberikan sebuah, ketika di Babel itu dibuat satu peraturan bahwa semua orang harus menyembah, bukan kepada Tuhannya tetapi kepada batu. Dan sebenarnya kepada raja itu maksudnya. Tetapi Daniel dengar enggak berita itu? Ya. Dengar. Daniel punya kebiasaan sebelum peraturan itu dibuat, dia berdoa sehari 3 kali.
Tetapi setelah peraturan itu dibuat, lalu dia dengar peraturan itu, ancaman enggak buat Daniel? Ancaman enggak? Ancaman. Tetapi dia tetap melakukan kebiasaannya. Firman Tuhan tulis, seperti yang biasa dilakukan Daniel, itu kalimatnya. Dia berdoa 3 kali sehari. Dilindungi Pak, ditangkap. Setelah ditangkap dimasukkan mana? Mana? Raja hutan. Bukan kuat, raja hutan. Oh ya benar, Lion King. Ya. Raja hutan. Raja hutan. Oh, sekarang raja hutannya The King. Dimasukkan dia dikuasai. Tapi apa yang Tuhan berbuat sama Daniel? Tuhan bela dia. Lepas dari ancaman singa. Singa jadi temannya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Daniel sama singa. Kalau singanya 3, Daniel 1, berarti mereka pasti berpelukan. Karena Teletubbies selalu berpelukan. Berpelukan. Loh kok bisa Pak Gembala bilang gitu? Karena waktu Raja melihat, Raja bilang begini, wah kalau gitu semua orang harus sembah Tuhannya Daniel. Berarti ada yang Daniel lakukan dengan singa-singa itu yang gak biasa dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Gak mungkin Danielnya manjat, sebentar enggak. Saya yakin waktu itu Daniel lagi bercengkrama dengan singa-singa tersebut. Hal yang gak mungkin dilakukan dan gak lazim dilakukan pada zaman itu. Sekarang juga gak lazim. Coba Anda ke Jatim Park, Anda ajak Sensen. Lalu waktu ada singa yang lepas, Anda uncal Sensen ke sana. Itu sebelum Sensen ke tanah pasti udah ditampani sama mulut singa yang lembut itu. Pasti, iya kan? Jadi dari dulu sampai sekarang gak berubah itu sifatnya singa. Tetapi perhatikan baik, Tuhan bela Daniel. Kalau Daniel Tuhan bela, apalagi Anda dan saya ketika kita menabur benih doa. Ayo, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. 3 pertanyaan yang saya mau jadikan kalimat yang Anda bisa masukkan di pikiran Anda. Yang pertama, apakah Anda dan saya sudah menabur benih doa dengan hati yang percaya? Yang kedua, apakah Anda dan saya sudah cukup bersabar untuk menunggu jawaban Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita sudah menjaga konsistensi dalam berdoa? Jadikan ini bahan perenungan. Bawa di rumah, lakukan itu dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami berterima kasih untuk hal-hal yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan, berdoa dengan percaya. Ajar kami untuk bersabar menunggu jawaban Tuhan, berdoa dengan menunggu. Dan ajar kami untuk konsisten dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang tidak mudah melakukan firman Tuhan ini. Berikan mereka kekuatan supaya mereka cakap dan mampu untuk melakukannya.